jenengan pensiunan PNS golongan pinten, Pak? 4B. 4B. Gaji pokok pensiunan pinten, Pak? 3.904.200 Nggih. rupiah. Sisa sing jenengan pendet pinten niku, Pak? 395. Potongan untuk bayar angsuran. Niku 3,5 juta nggih berarti nggih. Pinten tahun Pak angsurannya, Pak? Dalam perjanjian itu 5 tahun. 5 tahun nggih. Berarti 60 bulan. 60. Jadi berhutang 80 juta rupiah dengan potong gaji angsurannya 3,5 juta rupiah dikali 60 bulan itu jatuhnya sekitar kira-kira pripun, Pak? Menyesal enggak, Pak? Ya, Ngambil utang ini. itu juga penyesalan sudah Nggih. penyesalan itu. Kira-kira kalau sudah tahu ruginya seperti apa, mau diulangi enggak, Pak? Enggak usah. Enggak perpanjang ya? Enggak. Cukup ya ini ya? Cukup ini Oke. sebagai pelajaran. Pelajaran insya Allah. Banyak orang yang hancur hidupnya karena riba. Jadi kita ini seringkali nggak yakin bahwa Allah itu maha pemberi rezeki. Dan inilah penyebab utama mengapa manusia terlibat dengan riba. Alasannya biasanya sederhana aja. Kalau nggak nyicil, dari mana lagi saya bisa beli rumah? Padahal sudah jelas bahwa riba ini pasti akan menjadi masalah hidup kita. Betapa banyak orang yang hidupnya hancur karena riba. Ya leasing lah, rentenir lah, pinjem bank lah, dan sebagainya. Lucunya, menyelesaikan masalahnya pun sama kembali dengan riba. Akhirnya, masalahnya meluas dan membesar, dan dampak terbesarnya biasanya siapa coba? Keluarga kita. Kan kasihan kan? Keluarga itulah yang akan pertama kali menjadi susah karena dampak riba yang kita lakukan. Nauzubillah min dzalik. Allah itu menguji kita dengan kesulitan, misalnya kesulitan ekonomi, karena Allah ingin melihat respon kita terhadap ujian tersebut. Allah ingin melihat apakah kita akan mengikuti petunjuk yang Allah ridhoi atau mengambil jalan pintas sesuatu yang Allah benci. Coba bayangin, andai saja kita sabar dan hanya bertindak sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, yakinlah ujian kita itu akan lulus dan mendapatkan hadiah berupa solusi untuk terurainya masalah hidup kita. Tapi sayangnya nih, kebanyakan manusia selalu kembali memilih jalan yang Allah benci. Hingga akhirnya apa coba? Hidupnya semakin susah di dunia, dan semua itu belum ada apa-apanya dibandingkan ancaman Allah kelak di akhirat. Padahal, Allah pasti memberi solusi dan jalan keluar dari masalah hidup kita. Yakinlah, itu janjinya. Sungguh, sahabatku semuanya, Allah melaknat para pelaku riba beserta saksi-saksinya, atau mereka yang memahami dan mengetahui transaksi riba. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa dari berbagai jenis riba. Jika kamu adalah orang-orang yang beriman, maka jika kamu mengerjakan riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Tuh coba bayangin teman-teman. Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Nih bayangin nih, kelak besok lusa di akhirat kita melihat Nabi Muhammad SAW, kita ingin memeluk Rasulullah, kita ingin mencium tangannya, kita mencintai dan merindukannya, tapi tiba-tiba Rasulullah mengangkat pedangnya dan berkata, engkaukah yang selama ini menantang berperang dengan Allah dan denganku? Nauzubillah min dzalik. Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, orang yang mencatatnya, dan 2 orang saksinya. Kemudian beliau bersabda, mereka itu semuanya sama. Mari kita berbenah diri, jauhkan diri dan anak-anak kita dari riba, sebelum hancur hidup kita. Bayangkan kita beli rumah, beli mobil, ada uang riba di dalamnya. Kita sholat, kita beribadah, kita bekerja, menggunakan fasilitas itu, sedangkan Allah tidak ridho akan fasilitas itu. Kira-kira gimana ibadah kita? Nauzubillahi min dzalik. So, yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong. Rezeki akan Allah datangkan dari tempat yang tidak pernah kita duga. Maka kuatkan keimanan, luruskan niat,
dan hiduplah hanya sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Halo, selamat siang Pak Ami. Selamat siang. Iya Pak Ami. Saya perkenalkan, nama saya Dimas dari Bank KRUT Pak. Ada apa Mas Dimas? Boleh minta waktunya 2 menit sebentar aja Pak. Saya ada kabar gembira buat Pak. 2 menit ya, tapi nanti kita gantian ya. Oh begitu. Ya Mas Dimas 2 menit, kemudian saya ya, nggak masalah? Oh ya boleh. Boleh. Gitu. Boleh, nah, silakan Mas Dimas duluan, ya monggo. Begini Pak, ceritanya saya dari Bank KRUT ingin menawarkan Pak, karena ada produk kami terbaru dari Bank KRUT, yaitu credit card platinum kami untuk Bapak. Karena kebetulan Bapak yang terpilih jadi calon nasabah kami. Lumayan besar Pak fasilitasnya, banyak sekali. Kita banyak cashback di beberapa merchant yang terbesar di seluruh Indonesia Pak ya. Kemudian kita ada fitur juga yang Bapak bisa melakukan pencairan dana tunai selama sedikitnya 30 juta dan paling cepat 2 hari Pak pencairannya. Berapa hari? 2 hari. Insya Allah ya. Ya, iya Pak, betul Pak. Dan ini pencairan ini langsung kita bantu secepatnya begitu Bapak ajukan gitu. Gimana Pak? Bapak tertarik? Apalagi ini belum ada bebasan annual fee tahunannya Pak. Baik. Sebelumnya saya boleh tanya dulu ya? Boleh Pak. Nggak masalah ya? Baik. Mas Dimas Muslim? Saya, iya Pak, betul Pak. Alhamdulillah ya, kita sama-sama Muslim. Mas Dimas pernah dengar nggak tentang riba? Iya, pernah dengar maksudnya. Iya. Pernah kebayang bahaya riba nggak? Bahaya riba? Iya tahu Pak. Mungkin pernah dengar hadisnya atau ayat Qur'annya. Pak. Tapi Pak, bagaimana? Masih tertarik Pak dengan kartu kredit platinum kami Pak? Nanti kita lanjutkan. Saya boleh cerita dulu? Ya, boleh. Jadi gini Mas Dimas. Coba Mas Dimas bayangkan kalau ada orang yang berzina sama ibunya. Kira-kira respon masyarakat gimana? Semua orang sepakat jelek ya. Gimana? Maksudnya gimana Pak? Kalau misalnya ada orang yang berzina sama ibunya, semua orang akan menganggap dia melakukan perbuatan yang maksiat. Ya bejat itu Pak. Wah, bejat sekali ya. Bejat Pak. Baik, kita sama-sama sepakat untuk itu. Begini, Nabi SAW menyebut bahwasanya riba itu ada 73 pintu. Pintu yang paling ringan, kata Nabi SAW, dosa riba itu seperti berzina sama ibunya Mas. Itu nilai dosa riba yang paling ringan. Coba kalau Anda tadi tawarkan 30 juta, itu berapa nilai ribanya? Ya, tapi kan... Saya lanjutkan boleh? Ya, kita lanjutkan dulu ya. Saya sebutkan, ini ada beberapa fase kehidupan manusia. Orang yang makan riba semuanya mendapatkan azab dari Allah. Pertama, ketika di dunia, orang yang makan riba itu ditantang perang oleh Allah. Coba Mas bayangkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan semua bentuk riba. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau kamu masih ngeyel, enggak mau meninggalkan riba, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Coba, kalau kita ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya, kira-kira ada enggak peluang untuk menang? Enggak ada ya? Ampun Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mati dalam kondisi membawa dosa riba, makan riba, nanti dia akan dihukum di kuburan dalam bentuk berenang di sungai darah. Masya Allah, berenang di sungai darah. Kata Nabi SAW, beliau pernah menceritakan mimpinya, dan mimpi beliau itu wahyu. Nabi SAW pernah melihat ada orang yang berenang di sungai darah, kemudian di tepi sungai ada orang yang membawa batu. Setiap orang ini berenang menepi, dilempari batu ke mulutnya, kemudian balik ke tengah. Ini yang kedua. Di alam kubur, dia mendapatkan azab berupa berenang di sungai darah. Yang ketiga. Masih ada yang ketiga Pak? Iya. Siap mendengar, masih sanggup mendengarkan? Iya Pak. Iya, tapi saya lanjutkan ya. Iya Pak. Tapi ketika orang ini dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur,
dia dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan, Mas. Allah Subhanahu wa taala bercerita, Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang yang makan riba, mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi sempoyongan seperti orang yang kerasukan. Iya Pak. artinya yang lain berjalan normal, dia sendiri sempoyongan, menyakitkan. Kemudian yang keempat, tadi sebelum hisab ya, ketika dia dibangkitkan sebelum hisab dia sudah disiksa. Yang keempat setelah dihisab, orang yang makan riba itu kan makan harta haram ya. Iya Pak. Makan harta haram, kita sepakat itu. Kalau kemudian daging kita tumbuh dari sesuatu yang haram, berhak nggak dapat surga? Enggak Pak. Layak nggak dapat surga? Enggak Pak. Sementara tempat di akhirat cuma ada dua pilihan. Kalau nggak surga, Neraka Pak. maka kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata bin suhtin, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, kata beliau, annar aulabi. Iya Pak. Neraka lebih layak baginya. Coba Mas Dimas bisa perhatikan, Dalam 4 fase kehidupan orang yang makan riba itu semuanya sengsara. ketika masih hidup di dunia dia ditantang perang oleh Allah. Ketika mati dia berenang di sungai darah. Iya Pak. Ketika dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan, setelah hisab dia ditempatkan di neraka. Iya Pak. Masya Allah. Masih ada tawaran yang lain? Ampun Pak. Masih dilanjutkan? Ampun Pak. Mas Dimas bisa renungkan Iya Pak. beberapa poin yang tadi saya sampaikan. Iya, Pak. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang belum jelas, tidak masalah, hubungi saya lagi. Iya, Pak. Kita akan lanjutkan diskusi tentang riba. Iya Pak. Bisa? Bisa Pak. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di samping itu, Abdullah Said juga memahami bahwa praktek bunga bank yang ada di zaman kontemporer sekarang itu berbeda dengan praktek pinjam-meminjam yang ada pada zaman jahiliyah dahulu. Kalau pinjam-meminjam pada zaman jahiliyah itu mengandung unsur zalim, khususnya kepada peminjam, maka transaksi ekonomi yang ada di bank konvensional ataupun bank syariah pada hari ini itu dilandasi oleh keinginan untuk saling memberikan manfaat antar satu sama lain. Misalnya, sebelum transaksi itu pihak bank melakukan survei terhadap kemampuan debitur dalam melunasi hutangnya. Kemudian juga debitur mempunyai pelindung hukum jika seandainya bank melakukan hal-hal yang bisa merugikan hak mereka sebagai debitur. Kemudian yang paling penting adalah kenapa bunga bank itu ada? Karena itu untuk melengkapi nilai uang di saat sempurnanya pelunasan beberapa tahun setelah itu. Karena sebagaimana yang kita ketahui, nilai uang dari tahun ke tahun itu mengalami perubahan, sehingga 1 juta hari ini itu akan berbeda nilainya dengan 1 juta 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Nah, sehingga bunga bank atau pertambahan nilai dari salah satu dua transaksi atau dua jenis benda yang ditransaksikan itu tidak lain dan tidak bukan hanya sebagai penyempurna nilai pinjaman di tahun-tahun setelahnya. Nah, itulah beberapa pendapat ulama terkait dengan bunga bank. Dapat kita simpulkan sebahagian mereka ada yang membolehkan, kemudian sebagian yang lain ada yang mengharamkan berdasarkan dalil yang sudah kami kemukakan. Jadi dalam hal ini bisa kita tegaskan juga bahwa bunga bank ini merupakan hal yang sifatnya khilafiyah di kalangan ulama, sehingga kita tidak bisa menganggap bahwa orang yang menghalalkannya sebagai orang yang menghalalkan riba, dan begitu juga dengan orang yang mengharamkannya itu merupakan satu-satunya pendapat yang sesuai dengan syariat agama. Mudah-mudahan keterangan ini bisa difahami dan bermanfaat. Bapak Ibu, Indonesia dalam hubungannya sehari-hari, dalam kebutuhan sehari-hari, banyak umat Islam tidak terlepas menggunakan riba. Dan banyak yang belum sadar
bermasalah kehidupan kita itu adalah sebabnya riba. Orang punya rumah sudah hasil riba, beli rumah, mobil hasil riba, punya usaha biarpun usaha kecil lewat riba. Kira-kira kita mau apa sama Allah kalau memang kita berkuburu mencari rezeki tapi dengan cara riba? Dan kita lupa firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan jalan kemudahan dari segala kesusahan. Bukan hanya segitu saja, wa yarzuqhu min haitsu, akan diberikan rezeki yang tak pernah nyangka, tidak pernah terbayang, tidak pernah terfikir. Tapi salah satu kemudahan yang dibolehkan oleh ulama, apalagi di Indonesia sudah mulainya ada bank syariah, kita boleh lewat bank syariah dengan sistem Islami, tapi dengan syarat, termasuk bank syariah tidak boleh mensyaratkan seandainya ada keterlambatan dalam membayar atau melunasi tagihan, kalau kena denda atau istilah lain bunga, walaupun itu bank syariah, tetap hukumnya riba. Jadi hati-hati. Sekarang biasa bank-bank biasa, kalau kita ada tagihan tanggal sekian, kalau lewat satu hari atau hari-hari tertentu tidak melunasi tagihan itu, otomatis akan kena beberapa persen. Semakin telat lagi semakin naik. Bank menamakan bunga, merubah kata riba, seolah-olah dengan rubah kata bunga daripada riba barangkali bisa merubah hukumnya. Ya, hukumnya riba tetap riba, biarpun diganti nama dan nama yang menarik perhatian atau nama bagus, ya riba tetap riba. Tapi lewat bank syariah setahu saya masih aturannya aturan Islami. Tapi saya ingatkan kembali, kalau anda disyaratkan dalam transaksi pinjaman lewat bank syariah, disyaratkan akan kena denda saat anda telat membayar dalam tagihannya, itu sudah termasuk riba, tidak boleh melanjutkan pinjaman itu. Ini saya perlu tegaskan bahwa riba pasti haram. Tanpa ragu lagi, riba pasti haram. Disepakati oleh ulama seluruh dunia. Tidak ada yang berbeda bahwa riba pasti haram. Sedangkan bunga itu diperselisihkan, apakah riba atau bukan, diperselisihkan. Saya menghargai orang yang mengharamkan bunga disamakan dengan riba, silahkan. Tidak usah mencela yang berbeda. Tapi saya sebagai penulis disertasi tentang bunga bank, saya berpendapat bahwa bunga berbeda dengan riba. Bunga tidak selalu riba. Mungkin bunga itu riba, mungkin bukan. Riba adalah yang bersifat mencekik, yang menghilangkan ta'awun atau tolong-menolong, yang bersifat perorangan. Tapi kalau kelembagaan dan tidak mencekik, tidak menghilangkan tolong-menolong, bahkan ada motivasi untuk saling membantu, yang butuh dana untuk usaha mendapatkan dari situ, kemudian yang tidak punya keterampilan usaha tapi punya uang ditaruh di situ, ini justru ta'awun. Itulah bunga. Sekali lagi saya ingin menegaskan ini supaya orang tidak gaduh. Saya tidak minta disetujui, tapi saya berhak menjelaskan yang berbeda dengan umumnya yang difahami orang. Saya juga tetap menghargai pendapat yang berbeda dengan saya. Tapi sebagai penulis disertasi tentang bunga bank, dan saya sudah berinteraksi dengan banyak pihak, saya berhak menyatakan bahwa bunga bukan riba. Bunga berbeda dengan, saya juga mengkampanyekan, saya juga ingin bank syariah maju, iya, bank syariah berkembang, iya, tapi kenyataan sampai hari ini baru 3% dari 100%. Jadi 97% masih bank konvensional. Ratusan juta umat Islam Indonesia masih bertransaksi dengan bank yang berbunga. Mau beli rumah
juga bank konvensional, mau beli mobil juga bank konvensional, mau beli motor juga bank konvensional, mau naik haji bank konvensional. Terus piye? Kalau dikumi riba dan haram, berarti rumahnya haram, mobilnya haram, motornya haram, hajinya haram. Terus piye? Pikirkanlah nasib umat Islam yang masih jutaan atau ratusan juta yang bertransaksi dengan bank konvensional. Toh nyatanya dalam proses saya sebagai Dewan Pengawas Syariah juga mengetahui kok gimana sebenarnya hakikatnya prosedur yang ada di bank syariah. Tidak apa-apa, tapi saya juga tidak menyalahkan yang bank konvensional. Saya berharap sebenarnya bank konvensional mengubah akadnya, mengubah transaksinya itu bagus, itu mesti diubah koyok bank syariah. Jangan dinamakan sebagai bunga tapi bagi hasil. Enak kan? Sebenarnya mengubah itu. Ini sedang saya kampanyekan. Di kelas-kelas ekonomi syariah saya kampanyekan, tolong siapa yang berusaha bagaimana supaya bank-bank konvensional itu mau mengubah naskah transaksinya supaya tidak menjadi masalah lagi. Nanti supaya akan sama dengan bank syariah. Syukur kalau semuanya mengubah menjadi bank syariah. Oh yes banget, saya setuju banget itu. Tapi kalau tidak ya sudahlah, tidak apa-apa. Oh sekarang ini semua bank juga punya bagian unit syariah atau channeling syariah. Baguslah. Dan saya mengharap penjelasan semuanya cobalah memulai kalau menyimpan uang di bank syariah, kemudian kalau usaha, tapi naik usaha banyak dikeluhkan memang. Orang yang mau berusaha dengan menggunakan dana dari bank syariah itu agak rumit. Ya sudahlah, ini soal realitas kehidupan. Yang terpenting saya ingin itu tadi. Saya menjelaskan ini bukan berdasarkan kepentingan pribadi, apalagi ngawur, naudzubillah. Ini adalah pertanggungjawaban saya terhadap apa yang pernah saya pelajari, apa yang pernah saya tulis, dan juga tentu saya sangat sadar bahwa ini ada diminta pertanggungjawaban di akhirat. Sungguh saya takut sebenarnya. Bukan hanya ini saja, semua amal saya, apakah saya ini nanti bisa mempertanggungjawabkan juga tidak tahu saya. Tapi saya mohon kepada Allah SWT, moga-moga ini menjadi amal jariah saya sehingga akan dimudahkan jalan kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Udah dengar ceritanya? Belum? Kepala cabang bank konvensional di Jakarta meninggal dunia setahun yang lalu. Dia orang yang saleh, kata teman-temannya. Puasa Senin Kemis, sering bangun tahajud, sering bersedekah, haji umroh berkali-kali. Dia kepala cabang bank konvensional, saya nggak sebutkan nama banknya ya, di Jakarta. Dia meninggal setahun yang lalu. Dikuburkan, kemudian ternyata liang lahatnya salah. Liang lahatnya ternyata ini adalah tempat orang lain. Sudah di booking, salah tempat. Sudah ditanam, ditimbun, datanglah orang lain mengatakan bahwa ini tempat kami. Maka kami nggak terima, tolong pindahkan mayit ke tempat yang lain. Karena kami sudah booking sebelumnya. Mungkin bawahnya ada AC atau apa, kita nggak tahu. Dan ini diceritakan langsung oleh Bapak Indra. Bapak Indra ini seorang ikhwan yang ketemu saya kemarin di Masjid Al-Azhar, Sisi Kemangaraja, Kebayoran. Dia mengatakan, saya bersumpah atas nama Allah, saya menyaksikan langsung Pak Ustadz. Saya membahas tema buku ini juga di sana. Selesai kajian, dia mendatangi saya. Dia mengatakan, kami menyaksikan, dan ini sebetulnya cerita yang saya pending, saya tahan, dan saya memang dulunya mantan kerja di situ juga. Tapi saya sudah keluar dari bank. Dan kita punya komunitas anti riba. Ex-bankir. Tahu ex-bankir? Jadi mantan anggota, mantan pegawai-pegawai bank yang mereka punya kumpulan pengajian. Dan saya juga ngisi kajian di situ. Mereka semua mantan pegawai bank. Dan mereka cerita bahwa pimpinannya ini, kepala cabangnya meninggal dunia. Lalu kami yang sudah tidak bekerja di situ, ya kami mendatangi, ya kami bertakziah, ya, dan dikuburkan, kami pun mendatangi kuburannya. Dan ternyata Pak Indra ini cerita kepada saya, dan juga diikuti oleh teman-teman yang lain, jadi banyak ya saksi di situ. Ketika dipindahkan, dikubur, dicangkul lagi itu. Karena apa? Keluarga si mayit nggak terima, karena kami sudah booking di sini. Kami nggak mau mayit itu dikuburkan tempat yang lain.
Maka mayit tadi yang sudah terlanjur baru dikuburkan, baru tanam, dipendam, dan mereka mau pulang, ternyata datang orang yang lain, maka digali lagi. Apa yang terjadi? Tubuhnya hangus, kain kafannya hangus, dan papan-papannya itu hangus. Ini bukan cerita sinetron. Saya katakan kemarin hari Rabu, ini kan hari Selasa ya, Rabu yang lalu saya ketemu dia. Insya Allah besok saya ketemu lagi. Ini cerita nyata, mantan kepala cabang bank konvensional. Dia mengatakan kaget tuh semuanya. Bahkan ibunya si mayit pun ada di situ pingsan. Dan nggak selalu ditunjukkan seperti ini kan. Tapi ini nyata langsung ada. Tubuhnya hangus, si jasad mayit tersebut, kain kafannya juga hangus, dan papan-papannya itu loh, hangus, kata Pak Indra. Saya menyaksikan langsung, selama ini saya pendam, saya takut gibah. Saya katakan jangan takut, jangan sebutkan namanya saja. Jangan sebutkan namanya, pokoknya si fulan gitu. Tapi antum menyaksikan, iya, anda menyaksikan. Teman-teman yang lain juga menyaksikan Pak Ustadz. Itu hangus, kain kafannya, tubuhnya, dan papan-papannya. Siapa dia? Mantan kepala cabang bank konvensional. Dosa apa? Riba. Apa yang dia makan setiap hari? Harta riba. Karena dia digaji dengan uang riba. Itu menjadikan keluarga mayit yang lain yang awalnya minta dibongkar, akhirnya nggak jadi. Udah tanam lagi. Nggak berani mereka. Takutnya nanti mayit mereka juga begitu. Mereka takut, akhirnya dikuburkan, dan akhirnya mereka mau, nggak apa-apa lah, agak jauh-jauh nggak apa-apa dah. Pokoknya di sana mungkin selamat kali, nggak ada begini. Kan beda tuh, bawahnya kan beda ya. Iya, tapi ini kejadian nyata, ya. Maka hati-hati kita, jangan sampai makan harta riba. Ini disebutkan di sini ya, di halaman 104 tadi. Jangan, ya keluar sudah dari bank-bank itu. Semua bank sama aja. Ada ribanya di situ. Ada yang besar, ada yang kecil, tapi sama, ada. Cuman ini kalau konvensional besar, banyak, ya. Yang syariah ada, tapi meskipun tidak sebanyak bank konvensional.